apa kabar? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita bersaat teduh. Kita sekarang mau masuk ibadah. Kita akan mengangkat satu pujian ya kakak. Ya, lagu betul, apa tuh kak? Lagunya ialah Mars Sekolah Minggu kita, yaitu Kami Anak Sekolah Minggu Gereja HKBP. Yuk kita nyanyi bersama ya. Bangkit berdiri ya? Ya, berdiri. Ya, kita berdiri semua. Sebelum kita masuk ibadah kita, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi dari BE nomor 467 ayat 1 sampai 2 dengan judul Asini Roham Hu Puji. Iya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah kelakuannya bersih dan jujur? Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, jagalah pikiran kami supaya tidak sesat dijerat penarik dunia. Bimbing kami menikmati firman-Mu dan hukum-Mu kami hayati. Amin. Ya, Dedek, kita sekarang juga kembali memuji Tuhan dengan buku ND nomor 195 ayat 6 ke 6 dengan judul Holong Doroha. Iya. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan pada minggu ini adalah hukum yang ke-6. Hukum yang ke-6 kita sama-sama mengucapkannya, hukum yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, lagu berikutnya kita akan menyanyikan lagu dengan judul Tuhanku Bila Hati Kawanku. Yuk sambil berdiri ya nyanyinya. Sama-sama mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yuk kita sama-sama membaca epistel kita pada minggu ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita sama-sama membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Iya, adik-adik, kita semua tentu mau bergembira, bukan Kak Cia? Iya, betul Kak Iya. Tati. Harus kita memiliki tadi apa? Jangan lupa ayat hafalannya Galatia 5 tadi. Kita harus mempunyai kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, dan apa lagi ya Kak Cia? Damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Iya, sehingga kita memiliki apa Kak Cia? Memiliki bahagia. Mari kita nyanyi Kak Cia. Yuk, Nyanyian rohani apa Kak Cia? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu rohani dari judulnya Aku Bahagia. Yuk sama-sama ya kita berdiri ya nyanyinya ya. Ya, dengan sukacita ya Kak Cia. Yuk betul. Baik adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh iya. Kak Cia, Ya. berita sekolah minggu hari ini, warta sekolah minggu apa ya? Ya, untuk warta sekolah minggu kita, untuk sekolah minggu kita ibadahnya masih tetap di rumah ya Kak. Kenapa Iya. masih tetap di rumah? Karena kita harus menjaga kesehatan kita dan tetap harus jaga jarak. Nah, untuk minggu ini temanya ialah hidup berbuahkan buah roh. Ya, jadi di sini adik-adik harus hidup berbuahkan buah roh ya. Karena anak sekolah minggu itu sudah pasti mengenal Allah dan percaya pada Yesus Kristus. Sudah seharusnya hidup kita itu menunjukkan sikap dari buah-buah roh. Tadi apa aja buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, terus apa lagi ya Kak? Habis itu? Jangan lupa ayat Ya. hafalannya. Kakak lihat minggu-minggu kemarin semakin kurang Kak yang Iya. menghafal ayat. Iya, adik-adik tanamkan firman Allah itu di dalam hatimu sehingga engkau akan bertumbuh menyimpan perkataan Allah di hatimu. Jadi jangan lupa Dede, Galatia 5 ayat 22 hingga 23 menjadi ayat hafalan untuk minggu depan. Iya, dan masih di videoin ya Kak ya ayat hafalannya. Iya. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih adik-adik. Yuk masih semangat kan untuk ibadahnya? Kita akan menyanyi lagu dari Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yuk Iya. kita nyanyi ya sama-sama.
adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, adik-adik di sini sudah ada Kak Cia dan Kak Tati mau mendampingi Nang Pendeta nih, bercerita tentang buah-buah roh. Inang akan bacakan dulu ayatnya firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Yuk Kak Cia dan Kak Tati juga boleh ya, kita sama-sama baca ayat ini, firman Tuhan pada minggu ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Nah, nih adik-adik di rumah dan juga khususnya Kak Cia dan Kak Tati. Nih, wah udah ada ini ya yang jadi gambar topengnya ya. Wah, lihat tuh adik-adik, Kak Cia gambar topengnya. Cemberut, marah. Kak Tati, oh senyum. Kak Tati, kalau misalnya nih Kak Cia minta sesuatu ke Kak Tati kasih enggak ya? Kasih dong Inang Pendeta. Oh iya, cocok ya, wajah yang selalu tersenyum itu berarti dia punya kasih, sukacita, pokoknya buah-buah roh deh. Nah kalau Kak Cia nih dengan wajah yang seperti itu, kalau Kak Tati minta sesuatu nih dari Kak Cia, misalnya minta dong Kak Cia minumnya, Kak Cia ngasih enggak? Tidak Inang. Lihat ya, Kak Cia nggak mau ngasih. Padahal buah-buah roh itu dikatakan di sini harus menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Jadi untuk Kak Cia, tolong ya diganti itu gambar wajahnya dengan senyum. Begitu dong. Kalau Kak Tati kan sudah tersenyum. Nah, Kak Cia, kalau pohon pisang itu berbuah apa sih? Pastinya buah pisang, Nang. Oh gitu ya. Kak Tati, buah mangga pohon mangga berbuah apa? Tentu mangga juga Inang. Oh tentu mangga juga ya. Kalau begitu, kalau pohon jeruk berbuah apa dong Kak? Buah jeruk, Oh Inang. iya ya. Nah kalau nih seandainya anak-anak Tuhan diibaratkan sebuah pohon, buahnya apa ya Kak? Kalau anak Tuhan itu pohon, buahnya apa ya? Buahnya buah-buah roh. Oh iya, buah-buah roh. Tertulis di mana ayo? Di mana ya Kak Tati? Galatia 5 ya, tapi ayat berapa Kak Cia? Ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu sebuah pohon, maka buahnya adalah tidak bisa tidak, dia harus buah-buah roh. Seperti firman Tuhan pada minggu ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kalau buah roh itu Kak Cia, buah roh itu manis atau pahit ya? Manis Oh pastinya. manis. Berarti buah itu kalau manis sungguh bermanfaat dan orang pasti suka buah yang manis. Nah, kalau buah roh itu Kak Tati segar atau busuk ya? Segar Inang. Oh segar ya. Oh iya, nggak boleh busuk dong ya. Buah roh itu harus segar selalu. Nah, adik-adik, berarti dari buah-buah roh di sini setiap anak Tuhan dimanapun anak Tuhan itu hadir, maka dia harus membawa suasana, dia harus memberikan suasana yang nafasnya seperti buah-buah roh. Dia harus bercirikan kasih. Kalau anak sekolah minggu dia harus mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi semua. Dimanapun dia harus bersuka cita. Di situasi yang bagaimanapun dia tetap mampu untuk bersuka cita sehingga hidupnya selalu bersyukur. Dan dia tidak hadir membawa peperangan. Dia nggak hadir membawa berantem, di mana dia hadir berantem aja bawaannya. Tidak seperti itu, tapi harus damai sejahtera. Bahkan kalau ada yang berantem kakak dengan adik, harusnya bagaimana Kak? Harusnya jadi
pendamai. Iya, itu tandanya dia hadir berbuahkan buah-buah roh. Dia juga harus sabar. Kalau ada kawannya yang dia harus sabar, anak Tuhan sabar, harus jangan dilawan tapi harus sabar. Dan kalau dia memiliki sesuatu, ada orang yang membutuhkan, dia harus murah hati, dia harus mau memberi, dia harus berbagi, harus sharing. Apalagi di situasi COVID ya Kak, dia harus, anak Tuhan itu harus murah hati di situasi COVID. Mak, bagi dong berasnya, kasih dong Mak, entah 5 liter atau 1 liter, kasihan loh Mak buat orang-orang yang kekurangan. Iya, jadi kemurahan itu juga beriringan dengan kebaikan. Itulah ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Lihat tuh ada gambarnya di situ tuh, ada berapa sih buah roh? Ayo, buah roh itu ada berapa ya? Coba kita hitung buahnya, sama-sama. coba hitung Kak Cia. Coba Kak Ica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9 loh buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa sih hukum yang menentang hal itu? Nggak ada. Mau hukum dimanapun, mau hukum adat, mau hukum di gereja, mau hukum di negara kita, mau hukum di luar negeri, itu nggak ada yang menentang buah-buah roh. Malahan semua hukum itu mau menggambarkan 9 buah-buah roh. Jadi anak Tuhan harus punya buah-buah roh. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk nyanyiin yuk itu teks kita ini yuk, buah-buah roh yuk. Ada gayanya loh. Adik-adik di rumah boleh belajar ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semangat ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik adik-adik, kita harus selalu mau dipimpin Roh Kudus supaya hidup berbuahkan buah-buah Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami anak-anak Tuhan harus berbuahkan buah-buah roh. Di mana ada 9 buah roh, kami harus hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau dari diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia, terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruhnya anak-anak-Mu, berkati setiap orang tua daripada anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya tetap sehat dan sejahtera di bawah perlindungan tangan kasih Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita kembali bernyanyi Buah Roh Kudus sambil menyerahkan
persembahan kita. Bikin gayanya kakak. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu semuanya di rumah. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.
ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.